Serat Raja Brana. Serat Raja Brana adalah cara-cara menjadi kaya yang terkandung dalam naskah serat. Ada 7 cara pokok yang harus dilakukan, ditambah 7 cara lagi yang juga harus dilakukan. Ke-14 cara tersebut harus dilakukan dengan teratur atau ajak, disertai dengan kemauan keras dan juga disiplin yang kuat. Dalam naskah Serat Raja Brana juga disebutkan perilaku-perilaku apa yang menjadi halangan, yang bisa menguntungkan dan merugikan. Juga gambaran hak dan kewajiban bagi orang kaya. Untuk menjadi kaya ada 7 cara. 1. Sengsem sesiri, suka mengurangi makan dan minum. 2. Ngengirangi kaporosan, mengurangi keporosan dalam menggunakan uang dan barang. 3. Nyambut damel pakantu, bekerja yang menghasilkan. 4. Ngelengi pamedal, menabung penghasilan. 5. Migunakaken ajeging wanci, menggunakan waktu dengan ajeg atau tetap. 6. Telatos atau telaten. 7. Ngatos-atos atau berhati-hati. Agar menjadi kaya raya, ke-7 cara tersebut harus dilakukan dengan ajeg disertai tekad yang kuat. Namun, ada hal-hal yang dapat membuat celaka atau bahaya, yaitu watak sombong, angkuh, merasa kaya, suka mencela, dan menghina sesama. Semua itu watak yang kurang baik yang akan menjadikan halangan, bahkan menjadi sandungan karena watak tersebut dapat mengarah ke perselisihan. Adapun hal-hal yang menimbulkan kebaikan adalah watak cinta, rasa kasih sayang, rasa belas kasih, serta sikap dan perbuatan yang baik. Semua itu merupakan watak dan perbuatan yang baik dan menjadikan kebaikan, hingga akhirnya mengarah kepada keselamatan, keutamaan, keluhuran atau kehormatan dan kemuliaan. Ada juga hal-hal yang menimbulkan keuntungan dan kerugian. Selain 7 cara yang tersebut di atas, untuk berhasil menjadi kaya, manusia juga harus berlaku 1. Gemi, 2. Nglempakaken, ngowel, nguwet-uwet, dan ngirit-ngirit, dan menerima apa adanya. 2. Nastiti, 3. Ngati-ati, 4. Tegen, 5. Mugen, 6. Rigen, 7. Ojo demen utang. Dalam Serat Raja Brana diceritakan juga bagaimana rasanya menjadi orang yang mempunyai simpanan uang, siapa yang disebut orang kaya, bagaimana ukuran orang kaya dan kekayaan. Yang disebut terakhir, yaitu kekayaan atau pengetahuan tentang harta kekayaan itu patokan atau ukurannya ada pada penggunaannya. Terjadinya ada pada kegunaannya yang membeli berbawa atau kekuatan, dan pada akhirnya menjadi kesenangan. Maksudnya, harta benda atau pengetahuan itu penting dan mempunyai kekuatan jika dipakai atau digunakan. Kalau tidak digunakan, tidak akan berguna apa-apa. Harta yang digunakan untuk disumbangkan pada hal-hal yang berguna tidak akan menghilangkan keutamaan, tetapi akan lebih bernilai dan membawa berbawa atau pengaruh kekuatan, yang tidak akan menghilangkan pengorbanan, yang pada akhirnya akan membawa kesenangan atau kebahagiaan dan kepuasan.
Akhirnya, semua gambaran yang tersebut di atas semoga dijadikan senjata atau sarana yang harus dijaga sebaik-baiknya bagi lengkapnya perjalanan, sampai bisa merasakan keberuntungan yang akan dirasakan. Unsur dominan yang membentuk alur dalam serat Raja Brana adalah menjadi kaya. Karenanya, pemahaman bisa menjadi kaya didasarkan pada unsur cara menjadi kaya yang ada dalam teks saling berkaitan satu dengan unsur-unsur yang lain secara total dan membentuk sebuah sistem. Adapun unsur-unsur cara menjadi kaya dalam serat Raja Brana adalah sebagai berikut. 1. Sarana untuk mendapatkan kekayaan dalam serat Raja Brana ada 7 cara. Senang mengurangi makan minum, bekerja yang menghasilkan, tidak boros dalam menggunakan uang dan barang, menabung penghasilan, menggunakan waktu dengan ajak, telaten berhati-hati. 7 cara tersebut harus dilakukan dengan terus-menerus atau teratur, disertai dengan tekad dan kemauan yang keras. Ada sementara pendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat diraih sebab sudah takdir kehidupan. Banyak yang setuju pada pendapat tersebut. Sayangnya, tidak semua orang mampu mengetahui takdir. Kebanyakan orang tahu takdir kalau sudah terjadi. Sesudah terjadi, baru disebut itu sudah takdir. Sehingga orang kemudian berusaha keras sebab semua kejadian tidak lepas dari usaha atau nalar. Kebanyakan orang hanya mengutamakan kemampuan lahiriah saja, jarang disertai dengan pengetahuan batiniah. Karena itu, lebih baik rajin bekerja serta menjalankan 7 cara tersebut. Yang terjadi dan nyata tidak bekerja tidak akan mendapat hasil atau balasan. Intinya, bekerjalah dengan semangat dan tekad kuat disertai kelakuan yang baik. 2. Yang memunculkan halangan atau celaka atau bahaya. Munculnya bahaya itu dari watak diri sombong, merasa kaya, suka mencela dan menghina sesama. Semua itu adalah kelakuan yang kurang baik yang akan menimbulkan halangan, kadang menjadikan sandungan, sebab watak itu dapat mengarah ke perselisihan. Watak sombong adalah watak yang kurang baik dan menyebabkan halangan atau celaka. Apakah manusia tidak bisa mengubah supaya jangan sampai disebut tidak baik dan tidak akan mendapat celaka? Kelihatannya manusia berat untuk mengubah kelakuannya, sebab sudah jadi watak bawaan, sehingga sulit untuk menghilangkan, sehingga timbullah peribahasa Jawa, ciri wanci marine ginowo mati. Yang berarti kalau belum mati, watak itu akan selalu dibawa. Perihal tersebut bagi sebagian orang yang mengutamakan olah batin belum memuaskan, sebab masih menyimpang dari nalar. Maksudnya, mengapa orang sulit mengubah kelakuannya sendiri, padahal kelakuannya yang kurang baik dapat menyebabkan celaka. Memangnya ringan mendapat celaka daripada mengubah kelakuannya sendiri. Itu tidak cocok. Sesungguhnya, orang yang memiliki watak jelek itu juga tidak suka dengan kelakuannya yang kurang baik. Buktinya, kalau dihina, dia juga tidak senang. Sebab, apa dia tidak mau mengubah kelakuan yang kurang baik dan membawa celaka? Mungkin disebabkan belum mau saja.
Sebisa-bisanya manusia itu harus waspada dan hati-hati untuk menjaga watak yang kebablasan, sebab itu sering berbahaya. 3. Yang menumbuhkan kebaikan. Tumbuhnya kebaikan itu dari watak cinta, rasa kasihan, kasih sayang, serta sikap yang baik dan perbuatan yang baik. Semua itu masuk dalam perbuatan yang baik sekali dan menjadikan kebaikan akhirnya mengarah pada keselamatan, keutamaan, keluhuran, dan kemuliaan. Karena watak 5 macam tadi mendatangkan kebaikan, tampaknya manusia tidak keberatan memiliki watak tadi. Kalaupun ada yang tidak melakukan, ada rasa cinta, rasa kasihan, kasih sayang, sikap yang baik, dan perbuatan yang baik lainnya, mungkin hanya karena belum mau saja. 4. Yang menumbuhkan keberuntungan dan kerugian. Munculnya keberuntungan itu karena usaha, mampu mengatur atau mengendalikan hatinya sendiri. Contohnya sebagai berikut. Kalau sedang menganggur, merawat apa saja yang ada di rumahnya, misalnya bersih-bersih rumah, mengatur rumah, dan lain-lain. Kerugiannya kalau hanya tidur saja. Kalau mengerjakan pekerjaan serius dan terpusat pada yang dikerjakan, kerugiannya jika tidak tertib, mengerjakannya berpindah-pindah, semua dikerjakan, sehingga akhirnya tidak ada yang selesai. Ibaratnya mendapat batang padi kering saja tidak, apalagi padi. Dalam pergaulan jangan meninggalkan tata krama, membuat nyaman saat berkumpul. Kerugiannya kalau tidak tahu tata krama atau kurang ajar, membuat gaduh dan membuat sakit hati. Kalau berkumpul yang rukun membaur, kerugiannya kalau berkelompok sendiri-sendiri membuat kurang nyaman. Kalau berembuk yang rukun dan saling menerima, kerugiannya kalau terjadi ketidakcocokan dan berebut faedah atau kepentingan. Kalau berteman selalu rukun dan sejalan, kerugiannya kalau berselisih menjadi tidak satu langkah. Kalau datang ke tempat orang punya hajat, hendaknya yang rukun dan membaur. Kerugiannya kalau iri, suka mencela dan semaunya sendiri. Kalau menolong harus disertai pengorbanan dan kekuatan semampunya. Kerugiannya kalau ikhlas-ikhlas tidak pantas, akhirnya tanpa guna. Kalau ditolong harus diimbangi dengan kebaikan. Kerugiannya jika ingin menang sendiri sehingga membuat jarak yang akhirnya menumbuhkan kekecewaan. Kalau memberi harus ikhlas lahir batin. Kerugiannya kalau antara ikhlas dan tidak ikhlas, akhirnya tidak diterima dengan disertai terima kasih. Kalau diberi harus diterima dengan menyampaikan terima kasih karena merasa mendapat kasih. Kerugiannya kalau tidak menunjukkan merasa diberi, akhirnya membuat kecewa. Kalau meminta harus disertai dengan menunjukkan iba dan menunjukkan jadi beban. Kerugiannya kalau sombong diri malahan berkaca pinggang. 5. Yang disebut gemi. Gemi itu pusakanya tindakan. Dari gemi dapat menguasai harta yang besar sekali, sebab gemi menjadi jaring harta kekayaan. Maksudnya adalah mengumpulkan, ngelempakaken, menyayangi, ngowel, membuat awet, nguwet-nguwet, membuat irit, ngirit-ngirit, serta menerima apa adanya. Mengumpulkan atau ngelempakaken, menyimpan penghasilan, menyayangi, ngowel, tidak mau menggunakan barang miliknya, harta miliknya untuk hal-hal yang mubazir, tidak berfaedah.
membuat awet atau ngewet-ngewet semua barang miliknya yang dipakai, diusahakan agar bisa tahan lama atau awet, atau lama baru ganti. Membuat irit, ngirit-ngirit. Kalau mengeluarkan barang miliknya diusahakan ajak teratur, tidak banyak, tidak sedikit, secukupnya saja untuk dimakan, sedapat mungkin malah dibuat lebih sedikit, asal tidak sampai putus-putus, serta jangan sampai membuat kurang baik. Menerima apa adanya, nerima sak wontenipun. Menerima apa adanya itu tidak ngoyo, tidak ngongso, makan dan berpakaian yang lumrah dan sepadan, asal tidak memalukan dan tidak berniat untuk menonjol. Orang gemi harus cermat atau hemat menggunakan barang-barang miliknya, serta digunakan dengan sehemat mungkin. Jangan menyia-nyiakan harta mengingat sulitnya mengupayakan harta tersebut. Dikumpulkan sedikit demi sedikit dengan susah payah mandi keringat. Jika mempergunakan semena-mena itu salah besar, karena akan menyebabkan kekurangan harta, sehingga membuat sengsara dan penderitaan. Perempuan perlu lebih gemi hemat, jangan sampai mendapat sebutan gemi gemet, yaitu mengumpulkan status demi status, ibarat mengumpulkan embun, tetapi setelah terkumpul banyak menjadi air dan hilang begitu saja, karena digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Orang gemi tidak berbuat seperti ini. Sebaliknya, ia akan berusaha mendapatkan sampai bertumpuk-tumpuk agar dapat tetap bisa bertahan. Itulah cara yang dilakukan oleh orang gemi yang dapat dijumpai. 6. Nastiti, hemat dan teliti. Hemat dan teliti itu tempat gagasan atau pikiran yang hebat sekali, karena dapat mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan. Manusia yang memiliki sifat hemat dan teliti atau nastiti, ibarat mendapatkan wahyu kemuliaan, dapat meraih keluhuran. Semua yang dilakukan sehari-hari selalu diingat, baik yang buruk ataupun yang baik, untuk dijadikan cermin. Yang jelek dibuang, yang baik dilanjutkan. Misalnya setelah bangun tidur, bersih-bersih barang dan menata kembali dengan teliti dan diamati wujudnya, jumlah dan letaknya. Umpamanya mempunyai piring 12 biji, apakah sudah bersih dan lengkap jumlahnya? Apakah piring-piring itu miliknya atau bukan dengan melihat ciri-cirinya? Tidak tertukar dengan piring tetangga. Jika sudah betul, lalu ditata pada tempatnya di rak piring. Jika ada yang hilang, kemudian dicari apakah pecah, hilang, atau dipincam tetangga, sampai dapat keterangan yang jelas. Orang yang hemat dan teliti sehari-hari selalu mengingat semua yang harus diingat yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya memeriksa pembantu dan binatang-binatang peliharaannya. Apakah semua terpelihara makan minumnya dengan baik, sudah atau belum? Kalau menerima uang emas dapat meneliti palsu atau murni dengan tanda atau kode dan bunyi tertentu. Membeli barang apapun dapat menawar dengan tepat sebab mendapat berita penawaran harga yang umum. Jika berurusan dengan orang, mampu mengetahui kebiasaannya bagi yang sudah kenal. Bagi orang yang nastiti, jika akan berangkat tidur pada malam hari, sebelumnya selalu memeriksa terlebih dulu tempat-tempat yang semestinya ditutup, serta meneliti pintu-pintu rumah, apakah sudah dikunci atau belum. 7. Yang disebut ngati-hati atau berhati-hati. Berhati-hati adalah cara terakhir, yaitu cara yang dapat menghilangkan kerugian serta menjauhkan sifat perbuatan dosa atau salah.
Orang yang bertindak hati-hati bakal menemukan kemuliaan karena kelakuannya selalu terarah supaya jangan sampai melakukan kesalahan dalam hidupnya. Misalnya, kalau berpakaian yang biasa saja, jangan aneh-aneh. Disesuaikan dengan keadaan dan kemampuannya, supaya tidak dianggap sombong, sehingga akhirnya dicibir dan tidak disukai bagi yang tidak senang. Dalam berjalan atau melangkah, berjalan dengan biasa saja, jangan dibuat-buat. Jangan sampai mendapat malu. Usahakan yang pantas kalau dilihat. Kalau berbicara, usahakan jangan sampai perkataannya menyakiti hati. Syukur kalau enak didengar dan membuat senang yang mendengarkan. Kalau bertamu, jangan sampai membuat repot. Syukur mendatangkan kebahagiaan. Kalau bertemu dengan pembesar, wajah harus ramah dan gaya bicara tenang, supaya bisa membuat hatinya senang, mampu mengambil hati. Kalau bertemu dengan yang lebih muda, bisa memperlakukan dengan baik. Begitu juga kalau bertemu dengan orang yang posisinya lebih rendah, harus bersikap sama, tidak berubah dalam bertata krama. Kalau melihat atau memandang sesuatu disertai dengan kecermatan dan ketelitian. Kalau mendengarkan harus dengan sungguh-sungguh, supaya tidak salah dalam mengartikan apa yang didengar. Dalam jual beli berusaha saling menguntungkan dengan cara yang sah. Kalau mengerjakan pekerjaan disertai dengan kesungguhan, supaya tidak menemui halangan. Kalau istirahat, duduk-duduk atau tidur tidak di sembarang tempat. Usahakan di tempat semestinya agar pantas kalau dilihat. Dalam bertengkar dengan menjelaskan sebabnya dengan tepat, supaya tidak keliru dalam ucapan, supaya mendapatkan kebenaran. Syukur saling menerima dan sama-sama menjadi reda kemarahannya. Yang disebut teken, tekun, dan sabar tidak mudah patah semangat. Teken artinya tekun dan sabar disebabkan kekuatan badan dan pikiran. Misalnya, jika menjaga meski lama tetap kuat. Kalau menunggu datangnya seseorang walau terlambat tetap sabar. Kalau menunggu-nunggu walau sampai lama tetap sabar. Kalau mengerjakan sesuatu tidak boleh merasa jemu sebelum selesai semua yang dikerjakan. Walau ada halangan atau kesulitan atau peristiwa yang akan merugikan harus tetap tahan. Apalagi kalau dimarahi, jangan sekali-kali lepas dari tanggung jawab sebelum jelas yang menjadi sebabnya. Orang tekun dan sabar tidak akan menghindar dari tanggung jawabnya pada semua yang dikerjakan. Segala sesuatu yang diterimanya dianggap menambah pengetahuan. Itulah tekad orang berwatak teken. Oleh karena itu, siapapun yang berwatak teken pasti untung dan masuk dalam peribahasa tiang takat kuwawi ngangkat, yang artinya orang yang tahan mengalami kesulitan akan mampu mengatasi segala kesulitan, sehingga dapat keluar dari kesulitan. 9. Yang disebut mugen, betah atau tahan. Mugen artinya tekun dalam melakukan pekerjaan serius. Apa yang dikerjakan benar-benar dilakukan sampai selesai tanpa melalaikan pekerjaan atau berpaling ke pekerjaan lain. Siang malam dikerjakan serta berpikir terus akan pekerjaan apa yang jadi tanggung jawabnya. Kalau menjaga barang dagangan sehari penuh tidak meninggalkan tempat, ibaratnya bokongipun kapantek ing palinggihan. Pantatnya ditancapkan di tempat duduk, kecuali ada perlu, sama sekali tidak beringsut dari dagangannya.
Kalau mengerjakan pekerjaan khusyuk pada pekerjaan yang dikerjakan, tidak mau berpindah mengerjakan yang lain sebelum selesai. Kalau bersih-bersih harus benar-benar bersih. Kalau bepergian hanya mengarah ke satu tujuan kemana yang akan didatangi. Orang mugeng tidak pernah merangkap-rangkap pekerjaan atau sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Kalau berjalan-berjalan saja, tidak singgah kemana-mana. Kalau makan, makan saja, tidak sambil ngobrol. Kalau tidur, tidur saja, tidak sambil bergurau. Apalagi kalau sedang memusatkan pikiran, fokus pada apa yang dirasakan. Sembarang yang dikerjakan dengan senang sehingga cepat selesai, tidak suka menyisakan pekerjaan dan berganti pekerjaan lain. Pekerjaan orang mugeng semua ada bekasnya, tampak hasilnya. Kalau dipesan, memperhatikan sungguh-sungguh pesanannya. Orang mugeng termasuk berwatak jujur atau terus terang, atau apa adanya. Karena apa yang dikehendaki menjadi keinginan orang mugeng, jarang yang tidak terlaksana. Demikian orang mugeng itu. 10 yang disebut riken, cekatan, terampil banyak akal. Riken artinya terampil disertai dengan cara dan akal. Itu kepandaian yang besar sekali manfaat, sebab sebagai alat untuk melepaskan dari sembarang rintangan, dapat mengenakan jalan, dapat memudahkan yang sulit, dapat membuat cukup barang yang sedikit, dapat meletakkan pikiran yang sedang ruwet, sampai-sampai dapat membuat erat hubungan suami istri yang sedang renggang. Keterangannya seperti di bawah ini. Mampu mengenakan jalan. Satu hal tentang diberi perintah. Kalau menurut akan rendah derajatnya. Kalau tidak mau menurut akan rusak derajatnya. Pilih mana? Pasti tidak enak semua. Bagi yang berpatokan pada keduniawian, pasti akan memilih tidak menurut daripada rendah derajatnya. Akan tetapi, bagi yang mencari penghidupan, memilih rendah daripada rusak derajatnya. Nalarnya demikian, rusaknya derajat itu tanpa batas sudah tidak bisa diperbaiki. Tetapi rendahnya derajat karena adanya sebab tidak akan hilang kalau sudah kuat. Derajat itu bisa kembali menjadi luhur lagi. Jadi supaya enak jalannya harus mengalah. Memudahkan hal yang sulit. Contoh, mau berbicara dengan orang bisu. Sungguh sangat sulit dilakukan sebab orang bisu tidak bisa berbicara dengan jelas. Bagaimana caranya mengerti ucapannya sudah pasti sulit sekali. Gampangnya ikut bisu. Bicara hanya dengan cara atau sarana gerakan disertai suara ha-hu. Begitu ibaratnya. Dapat membuat barang sedikit menjadi cukup. Contoh, pakaian yang hanya satu setel untuk dipakai bersama-sama. Bisa dicukupkan dengan cara memakainya bergantian. Jika yang satu pergi, satunya tinggal di rumah. Saat yang satu datang, yang satunya gantian pergi. Itulah ibaratnya. Dapat meletakkan ruwetnya pikiran, misalnya tekad manusia yang berusaha keras agar terhindar dari kesulitan, maka akan menyandarkannya pada takdir, tetapi tidak kuat menunggu kapan takdir itu terjadi, serta akan seperti apa kejadiannya, apakah jelek atau baik, enak atau tidak, manusia belum tahu. Jika mengetahui akan menjadi baik atau enak, manusia agak mempunyai harapan yang menyenangkan. Sebaliknya, jika mengetahui akan mendapat keburukan atau tidak, membuat hati berdebar-debar. Jika mau mengandalkan usaha berpegang pada ikhtiar, sangatlah sulit tercapai.
Walau ikhtiar tentu ada batas waktunya. Menanti batas waktu tiba pasti tidak sabar. Mau meninggalkan ikhtiar tidak bisa, sebab yang sudah terjadi itu terjadi dari munculnya hasrat, keinginan atau iradat. Mau tetap mantap pada kodrat tidak mampu, sungguh sulit sekali. Akhirnya hanya bisa pasrah menjalani apa adanya, sebab manusia tidak bisa lepas dari itu. Renggangnya hubungan suami istri menurut pikiran Karigenan bisa menjadi erat lagi. Orang bersuami istri itu diumpamakan pertemanan yang sama kehendaknya. Jadi kancuh dan lungguh, jadi musuh ia munggu. Artinya bermusuhan jika sedang berbeda keinginan, sama-sama hidup boros. Istri selalu hidup bersenang-senang, suami selalu bersiar. Bermusuhan itu sudah sepantasnya, sebab sama-sama lupa asal-muasalnya. Bersuami istri itu dasarnya adalah satu keinginan, itu keinginan yang sangat baik atau utama. Jika terlaksana akan menebarkan benih yang akan menjadi mata airnya kekayaan, padahal akan buyar sebab dari pikiran selalu bingung atau gelisah. Hal ini disayangkan sekali tidak urung akan menimbulkan rasa malu karena ribut dengan orang serumah atau suami istri, akhirnya mengurangi ucapan yang baik. Yang dimaksud dengan kekancuhan pertemanan, yaitu jika suami istri sedang satu keinginan, sama-sama membangun kesenangan, duduk berdua menonton berdua, pergi berdua sampai di rumah beriringan berdua, sampai di rumah saling duduk berdekatan, bicara bisik-bisik berdua. Bercinta sambil tertawa-tawa kecil berdua, alangkah bahagianya. Keindahan dunia ini lahiriahnya tidak ada yang melebihi indahnya orang bersuami istri. Apalagi baru bertemu dan lagi tunangannya yang lama, sangat puas dan lega hatinya. Tidak dapat diceritakan seakan menghilangkan keindahan dunia. Karenanya di dalam rasa harus dipertemukan atau dipersatukan, sampai benar-benar cocok. Sampai erat sekali agar sama langkahnya serta sama tujuannya. Itulah yang dimaksud menuruti pikiran atau nalar Karigenan. Semua yang dilakukan dengan dasar nalar Karigenan pasti bisa selesai dengan baik dan halus. Jangan senang berhutang, ojo demen ngutang. Senang berhutang adalah sumber ketidaktentraman hati dan pikiran, tetapi juga dapat menumbuhkan perkembangan nalar kreasi dan dorongan untuk mencapai kekayaan yang lebih banyak. Jika uang hasil berhutang itu digunakan untuk sarana mengembangkan usaha, hal-hal yang bermanfaat dalam upaya meraih kekayaan, yang akhirnya menjadikan kebahagiaan dan ketentraman hidup. 11. Bagaimana rasanya menjadi orang yang mempunyai uang simpanan? Orang ingin mempunyai uang Rp10, Rp40, Rp100, Rp200 sampai Rp1.000 dan seterusnya. Caranya harus menabung. Uang yang ditabung adalah penghasilan bekerja. Misalnya, orang bekerja sebagai pembantu, penghasilannya sekitar 30 sen. Jangan sekali-kali menghabiskan uang penghasilan sehari lebih dari 24 sen, agar dapat menabung dalam sehari 6 sen. Kalau tidak ada halangan, dalam sebulan dapat menabung 180 sen. Dalam setahun sudah punya uang Rp21.60. Pendek kata, harus menabung 1/5 penghasilan. Selain itu, harus juga dengan memohon anugerah kepada Tuhan siang dan malam, agar memudahkan dan mendekatkan rezeki.
Diharapkan uang modal yang berasal dari tabungan tersebut dapat menggerakkan usaha yang pada akhirnya dapat berkembang terus sehingga menjadikannya kekayaan semakin banyak. Dengan cara itu disertai dengan menyatukan pikiran, manusia berhasil mempunyai uang 10-1000 rupiah dan seterusnya, asal benar-benar memiliki keinginan serta tidak diganggu keinginan lain. Siang malam hanya memusatkan pikiran, berpikir yang menjadi inti keinginannya. Kadang-kadang malah bisa dapat keuntungan lain, kecuali penghasilan yang tetap itu semakin mempercepat keberhasilan memiliki uang, seperti yang diinginkan. 12 orang kaya. Yang disebut orang kaya adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak sampai berhutang atau tambal sulam pada orang lain, serta memiliki tanah dan rumah lengkap dengan perabot rumah tangga. Pantas untuk menerima tamu dengan baik, serta rumah untuk tamu yang ingin menginap dengan senang hati. Manusia yang sudah demikian itu keadaannya dapat disebut orang yang sudah tampak kemanusiaannya. Dalam hal itu dia malahan sangat berhati-hati dalam menggunakan hartanya supaya kekal kebahagiaan dalam hidupnya di dunia. Syukur bisa abadi sampai ke anak cucu. Sesungguhnya menjadi orang kaya dalam perilakunya tidak mudah, sebab banyak yang dipikirkan. Berpikir abadi penghasilannya, berpikir keselamatan anak istri jika sudah mempunyai anak istri, berpikir keselamatan seluruh rumah tangga atau keluarga, berpikir keselamatan lingkungan atau para pekerjanya yang ikut bekerja dan lain-lain. Karenanya orang kaya harus sangat berhati-hati sebab harta kekayaan itu menjadi pintu masuknya celaka. Kalau tidak hati-hati dan waspada, dapat menimbulkan godaan yang sangat berbahaya. Orang kaya harus mempunyai tujuan yang menguntungkan. Tujuan yang menguntungkan seperti di bawah ini. Bermaksud gemi, hemat, tetapi tidak kikir. Bermaksud memberi, tetapi tidak boros. Bermaksud menolong, tetapi jangan sampai kecewa. Bermaksud makin bertambah kaya raya, tapi jangan rakus atau tamak. Bermaksud biasa, tapi jangan semena-mena. Orang kaya yang sederhana itu mengingat bahwa asal mula kekayaan itu dari mengumpulkan sedikit demi sedikit setelah menjadi banyak, sudah seharusnya dipelihara dengan baik dan hati-hati. Yang baik jangan digunakan semau-maunya sampai meninggalkan kelaziman dan meninggalkan kehati-hatian. Jadi jangan lupa bahwa manusia itu diberi kemalangan dan tidak tahu kelak apa yang akan terjadi. Sebab di dunia ini bisa saja terjadi perubahan. Sekarang beruntung, besok pagi celaka. Besok pagi celaka, besoknya lagi beruntung. Bahkan kejadian sekarang pun manusia belum bisa menentukan. Begitu juga kaya dan miskin juga tidak sekali-kali dapat ditentukan abadi atau kekal. Semua hanya sementara waktu saja, kemudian berubah lagi. Kalau orang kaya sampai jatuh miskin, pasti akan kerepotan dan salah tingkah karena berubah dari keadaan semula. Jika itu terjadi, namanya kesalahan besar sekali, sebab tidak mengingat perubahan zaman. Pada saat butuh uang, minta tolong kepada siapa? Seumpama minta tolong orang lain, biasanya uang itu digunakan sendiri, jangan diberikan untuk menolong orang lain. Akhirnya, orang yang sedang kekurangan uang tadi lalu menyesal dan merasa bersalah, mengapa sampai kurang hati-hati.
Orang kaya tidak perlu terlalu besar keinginan kecuali pinjam kepada orang lain secukupnya untuk keperluan hidup, serta jangan bekerja mati-matian sampai susah payah. Dia hanya perlu lebih hati-hati dan berusaha untuk tercukupi hidupnya selama hidup sampai mati. Semoga jangan sampai kekurangan. Harus disertai dengan kemauan yang sesuai dengan kemampuannya agar dapat memenuhi tahapan kemanusiaan yang 3 hal, yaitu metu, manten, mati. 13 contoh teladan bagi orang kaya. Orang kaya umumnya kaya pikiran, berpikir apa yang akan diinginkan. Apakah memperbaiki halaman dan lingkungan rumah dan perabot-perabotnya, atau beli baju yang lebih baik untuk dirinya sendiri, atau memperbaiki pakaian anak istrinya, atau membeli kendaraan, menyehatkan badan sendiri, atau apakah akan mengembangkan harta kekayaannya. Semua keinginan itu berniat akan diwujudkan, supaya jati diri kemanusiaannya kelihatan senang bahagia. Keinginan yang demikian itu sudah betul dan pantas, sebab manusia hidup harus ada rasa senang. Orang kaya pantas mendapat penghormatan serta penghargaan dan pantas diajak kumpul-kumpul. Kekayaan itu kalau didudukkan pada tempatnya dapat memunculkan keluhuran budi serta menumbuhkan kasih dan belas kasihan. Orang kaya pantas dimintai saran pendapat atau sumbangan. Dia pantas menyumbangkan sebagian harta kekayaannya kepada orang yang kekurangan harta, supaya memperkokoh doa dan puji yang baik. Karenanya, perlakuan pada orang kaya harus dilakukan sepantasnya saja, supaya tidak menjadikan renggang pergaulan dalam kehidupan. Jadi, jangan mentang-mentang karena dia orang kaya. 14. Penutup dari kekayaan. Penutup dari kekayaan yaitu artinya yang terakhir dari kekayaan atau pengetahuan tentang kekayaan. Kekayaan itu patokannya ada pada penggunaannya yang menjadikan keberuntungan, yaitu yang memberi kegunaan dan akhirnya mendatangkan kesenangan. Artinya raja berana harta benda, artinya barang, seserpan artinya pengetahuan atau pendapat. Hal itu tergantung pada yang memiliki barang atau pengetahuan itu. Pentingnya hanya untuk dipakai. Kalau tidak dipakai tidak akan berguna apapun. Jadi intinya, barang atau pengetahuan itu hanya diambil manfaatnya, padahal bisanya berguna kalau dilakukan serta digunakan. Pengetahuan atau barang itu seberapapun banyaknya, kalau hanya didiamkan saja tanpa guna. Orang yang menyimpan harta benda kekayaan atau pengetahuan sama saja seperti orang yang menyimpan kerikil. Sama-sama tidak akan bertambah apapun. Barang tersebut walau ditukar barang lain tetap belum mempunyai harga. Misalnya barang berupa beras berat 100 kali ditukar barang berupa perak berat 2 tali. Itu sama saja dengan nilai beras sebelum ditukar dengan perak. Berat beras 100 kali masih sama nilainya dengan perak 2 tali, itu tetap sama, belum ada kenaikan nilai. Jadi seharusnya dipakai atau dinaikkan nilainya yang dapat menambah nilai, misalnya untuk modal tani atau dagang atau yang lainnya yang berguna. Adapun yang lebih besar nilainya, kalau barang atau pengetahuan disumbangkan kepada orang lain itu untuk keutamaan, dapat menggerakkan kebudayaan, serta tidak menghilangkan pengorbanan, yang pada akhirnya membawa kebahagiaan.
Akhirnya, semua nasihat ini mudah-mudahan menjadi senjata yang baik bagi sempurnanya cara sampai dapat merasakan keuntungan yang akan dirasakan dengan membaca isi serat Raja Brana ini. Rahayu Sagung Dumadi, nuwun.